Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Raffi Bagaskara dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan meresum hasil ulangan tengah semester saya mata kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi semester 5 yang didoseni oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Reddy Aridayandi SHMH. Selanjutnya, adapun soalnya nomor 1, sebut dan jelaskan pengertian dasar pengaturan serta beri contoh dari A. Pemerintahan daerah, B. Pemerintah daerah, C. Urusan pemerintahan, D. Otonomi daerah, E. Desentralisasi, F. Dekonsentrasi, G. Tugas pembantuan. Di sini saya menjawab nomor 1A-nya, pemerintahan daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. B. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan adapun yang C, urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut: A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum dan penataan ruang, D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, E. Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sosial. Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pangan pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Dan D-nya, saya mengisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah dalam bahasa Yunan, otonomi daerah dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. E. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana dan didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Adapun yang F, saya mengisi dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dan pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Di samping itu, pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas dekonsentrasi yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan, terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang F, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau daerah. Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud diadakan tugas pembantuan adalah pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintahan pusat dapat ditanggulangi oleh kewenangan aparatur daerah.
Dan ada nomor 2, daerah yang merupakan pengganti UU nomor 32 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kepentingan umum, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Proporsionalitas, asas itu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Efisiensi, asal yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Keadilan, asas tersebut adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negaranya. Di sini ada pun nomor 3-nya, dalam buku otonomi daerah dan desentralisasi, dalam kurung suatu analisis peraturan daerah Perda di Kota Cianjur atau di Kabupaten Cianjur, menurut pendapat saudara apa yang terpenting pemerintah daerah menerbitkan Perda? Perda mana yang Anda analisis serta komentar saudara. Di sini saya menjawab nomor 3. Pentingnya pemerintahan daerah menerbitkan Perda adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat atau masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerahnya yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Perda yang saya analisis dari buku otonomi daerah dan desentralisasi adalah peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 19 tahun 2012 tentang pelestarian dan pelindungi padi Pandanwangi Cianjur. Saya harapkan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur optimalkan terhadap pelestarian dan perlindungan padi Pandanwangi Cianjur dengan upaya mengikuti perkembangan yang berlaku. Dan adapun nomor 4, soal terakhir, begini bunyinya, dalam buku otonomi daerah dan desentralisasi, suatu tinjauan dari himpunan resensi buku, apa masukan atau kritik saudara berkaitan mengenai tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan dasar judul atau identitas buku yang saudara review atau resum. Nomor 4, saya menjawab berdasarkan buku OTDA atau Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang saya resum tentang teori sistem pemerintahan. Menurut Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya dalam garis yang bersifat vertikal dan horizontal. Terdapat sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, semi-presidensial, sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, begitulah, demikian penjelasan dari hasil jawaban ulangan tengah semester saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.